Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila menyaksikan umat keluar dari jalan yang benar, maka tugas ulama untuk mengingatkan, menegur, dan menasihatinya. Tetapi bila ulama keluar dari jalan yang benar, siapa yang seharusnya mengingatkan? Padahal ulama juga bisa salah. Siapa yang bertugas menegur dan meluruskan mereka? Di masa silam terdapat sosok seorang ulama yang terkadang bertugas sebagai penasehat ulama. Sosok seperti inilah yang dibutuhkan di zaman kita saat ini. Siapa dia? Bagaimana cara menegurnya? Apakah ulama yang ditegur tidak tersinggung atau marah? Berikut sekilas mengenai sosok ulama tersebut dan kiprahnya dalam menjadi polisinya ulama. Nabi SAW bersabda bahwa baik buruknya satu masyarakat diantaranya ditentukan dari kualitas ulama dan umaroknya atau penguasa. Dua kelompok ini bagai tiang yang saling menopang. Umarok dengan kekuasaan yang dipegangnya dapat melakukan banyak hal bagi masyarakat, sedang ulama dengan bekal nasihat dapat menjauhkan masyarakat dari berbagai kerusakan dan bahaya. Bila umarok salah mengambil langkah, apalagi berbuat kejam dan zalim, maka masyarakat tak lebih hanya korban dari apa yang mereka lakukan. Demikian juga dengan ulama. Bahkan seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, pernah berkata, ulama itu bagaikan obat. Apabila obat rusak, maka akan menjadi racun. Dan bila telah menjadi racun, bagaimana akan menyembuhkan mereka yang sakit? Mengapa kedudukan ulama umarok begitu penting? Karena mereka berdua bagaikan lokomotif sebuah rangkaian kereta yang panjang. Kemana arah yang dituju, bagaimana jalan kereta, keamanan selama perjalanan, semua ditentukan bagaimana lokomotif dan tentu saja masinisnya. Bila masinis dalam menjalankan lokomotif salah arah, maka pasti akan diikuti seluruh gerbong di belakangnya. Begitu juga dengan ulama. Lalu siapa yang bertugas untuk meluruskan ulama bila mereka salah jalan? Seorang ulama sufi abad ketiga, Hatim al-Assam, selain dikenal dengan ilmu dan kesolehannya, ia terkadang berperan sebagai polisinya ulama, menegur, menasihati ulama yang dianggapnya keluar dari jalur yang benar. Hatim lahir dan besar di Irak dan berguru kepada Syaqiq al-Balkhi. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Sedang al-Assam yang berarti si tuli adalah julukan yang diberikan kepadanya. Sebenarnya Hatim tidak tuli, sedang julukan Al-Assam tersebut bermula dari kisah yang terjadi padanya. Seorang wanita pernah datang dan bertanya kepada Hatim. Di tengah pembicaraan tanpa sengaja si wanita kentut. Untuk menjaga harga diri dan rasa malu si wanita, Hatim memerintahkan agar ia mengurang pertanyaannya dengan keras, karena ia tuli sehingga tidak mendengar apa yang ditanyakan. Tentu saja wanita tadi gembira, karena ia beranggapan Hatim tak mendengar suara kentutnya. Bermula dari kejadian ini, Hatim pura-pura tuli hingga julukan yang diberikan kepadanya Al-Assam, Hatim si tuli. Dengan ilmu yang dimiliki ditambah dengan keluhuran akhlaknya, Hatim terkadang menegur para ulama. Di antaranya seperti yang diriwayatkan, sewaktu perjalanan melaksanakan haji, Hatim al-Assam singgah di kota Rai. Kebetulan seorang tokoh ulama setempat, Muhammad bin Muqatil, sedang sakit. Ia bersilaturahmi sekaligus membesuk. Hatim tercengang saat memasuki kediaman sang ulama. Ternyata rumahnya megah, luas dan indah. Selesai membesuk, sewaktu dipersilahkan untuk menyampaikan sesuatu, Hatim bertanya, "Dari mana Tuan memperoleh ilmu?" Muhammad menjawab, "Dari orang-orang yang dapat dipercaya." Lalu ia menyebutkan guru-gurunya, diteruskan silsilah para gurunya hingga kepada Rasulullah, lalu Jibril, dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dari guru-guru Tuan, sahabat, Nabi, Jibril, dan Allah, Tuan mendapatkan pelajaran supaya hidup mewah? Apakah mereka mengajarkan bahwa memiliki rumah besar akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah? Tanya Hatim. Mendengar pertanyaan ini, Muhammad bin Muqatil yang terkapar sakit menjawab, "Tidak. Mereka mengajarkan kami untuk zuhud, mencintai akhirat, menyayangi orang miskin. Dengan itulah orang mendapat kedudukan tinggi di hadapan Allah." Lalu Hatim berkata, "Bila begitu, siapakah guru Tuan sebenarnya?"
para nabi, sahabat, orang-orang soleh atau Fir'aun dan Namrud yang mendirikan gedung bermewah-mewahan. Orang seperti Anda akan dilihat oleh mata awam sebagai pecinta dunia, dan seterusnya. Selesai menyampaikan tegurannya ini, Hatim meninggalkan kamar sang ulama. Konon penyakit Ibnu Muqatil semakin parah setelah kunjungan Hatim tadi. Penduduk Rai gempar. Mereka mendatangi Hatim sambil memberi informasi tentang ulama lain yang perlu dikunjungi untuk ditegur atau diberi nasihat. Namanya Al-Tanafisi, seorang ulama yang tinggal di Qazwin. Hatim berangkat ke Qazwin. Setibanya di hadapan At-Tanafisi, ia menyamar sebagai seorang murid yang ingin menuntut ilmu. Ia berkata, "Tuan, saya akan berwudu di hadapan Tuan. Betulkanlah jika masih terdapat kesalahan." Setelah memohon dengan sopan, Hatim langsung mempraktekkan wudu, dan saat membasuh tangan, ia sengaja membasuhnya hingga 4 kali. Melihat hal tersebut, At-Tanafisi langsung menegur, mengapa engkau berlebih-lebihan? Kamu membasuh tangan sampai 4 kali. Hatim berkata, "Subhanallah, sedikit air Tuan anggap berlebihan. Sekarang coba bandingkan dengan seluruh kemewahan yang Tuan miliki dengan contoh Rasulullah SAW. Apakah ini tidak berlebih-lebihan?" At-Tanafisi tak menjawab, dan kabarnya lantaran malu dia tak keluar rumah selama 40 hari. Walaupun Muhammad bin Muqatil dan At-Tanafisi dianggap bersalah, ditegur, namun mereka berdua tetap pantas disebut sebagai ulama, karena mereka masih mau menerima nasihat, bahkan menyadari kesalahan dan kekurangannya. Bila Hatim Al-Asham berada di tengah-tengah kita, mungkin usianya akan habis hanya untuk mendatangi para ulama atau mereka yang diulamakan. Informasi dari umat juga dipastikan akan terus mengalir banyak. Tetapi tentu saja takkan mudah bagi Hatim untuk melaksanakan keniatannya di masa kita. Bukan saja akan ramai, namun mungkin saja akan berurusan dengan polisi, bahkan bisa juga nyawa sebagai taruhannya. Demikian sedikit sejarah mengenai Hatim Al-Asham, yaitu seorang ulama yang memberi nasihat kepada ulama. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.